Hai semuanya, izin memperkenalkan diri, nama aku Azhara Cahaya Putri dari kelas 2E dengan NPM 257522137. Di sini akan membacakan 6 materi bahasa Inggris dengan pengertian dan contoh positif, negatif, dan interrogatifnya. Oke, di kalimat pertama ada simple past tense. Jadi, simple past tense digunakan untuk membahas kegiatan yang sudah terjadi dan selesai di masa lalu. Dia untuk keterangan waktunya ada di yesterday, last week, last month, last year, and ago. Kalimat positifnya ada di I prepared a financial report last week. Terus untuk kalimat negatifnya I did not prepare a financial report last week. And untuk kalimat interrogatifnya ada did you prepare a financial report last week. Untuk materi yang kedua, kita ada di present perfect tense, yaitu digunakan untuk menyatakan kegiatan yang telah terjadi dan masih berhubungan dengan masa sekarang. Untuk keterangan waktunya ada di already, yet, just, ever, never, since, and for. Terus untuk contoh kalimat positifnya ada di I have completed the financial statement, and untuk kalimat negatifnya ada di I have not completed for a financial statement. Dan untuk kalimat interrogatifnya have you completed the financial statement. Untuk materi yang ketiga ada di future tense using be going to. Itu digunakan untuk menyatakan rencana atau niat yang sudah diputuskan sebelumnya. Untuk contoh kalimat positifnya ada di I am going to analyze the company's financial data next week. Untuk kalimat negatifnya I am not going to analyze the company financial data next week. Dan untuk kalimat interrogatifnya ada di are you going to analyze company financial data next week. Materi keempat ada di future tense using will. Will ini digunakan untuk menyatakan keputusan spontan, prediksi, atau janji di masa depan. Keterangan waktunya ada di tomorrow, soon, later, and next year. Terus untuk kalimat positifnya ada di I will submit the accounting report tomorrow. Dan untuk kalimat negatifnya ada di I will not submit the accounting report tomorrow. And untuk kalimat interrogatifnya ada di will you submit the accounting report tomorrow. Oke, untuk materi yang kelima ada di modal can and called. Jadi can itu digunakan untuk menyatakan kemampuan saat ini. Sedangkan kalau called itu untuk menyatakan kemampuan di masa lalu atau permintaan yang lebih sopan. Lalu, untuk contoh yang can ada di kalimat positifnya. Yang pertama ada I can use accounting software. Dan untuk di kalimat negatifnya ada I cannot use accounting software. And untuk kalimat interrogatifnya ada di can you use accounting software. Terus untuk di yang called ada kalimat positifnya. Yang pertama I called calculate simple financial transaction in high school. Dan untuk kalimat negatifnya ada di I called not calculate simple financial transaction in high school. Dan untuk kalimat interrogatifnya ada di called you calculate simple financial transaction in high school. Lalu di materi yang keenam kita ada modal must and mustn't. Must itu digunakan untuk menyatakan keharusan, sedangkan mustn't digunakan untuk menyatakan larangan. Contohnya itu ada di yang pertama kalimat positif, accountants must keep financial record accurately. Sedangkan untuk kalimat negatifnya ada di accountants mustn't manipulate financial data. Dan untuk kalimat interrogatifnya must accountants keep financial record accurately. Oke, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.